Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Lingling Insirohati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Curug Legi, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan isi dan irama. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer ilmu pengetahuan saja. Saya menganggap ketuntasan dalam memahami materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja, misalnya saat mereka mengerjakan soal, tugas, atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Jika nilai murid belum mencapai KKM, saya merasa gagal tanpa merefleksi penyebab murid tidak mencapai nilai KKM. Pembelajaran yang saya lakukan juga berpusat pada guru. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Pembelajaran juga harus berpusat kepada murid, sehingga murid bisa memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Sebagai fasilitator, tugas guru yang paling utama adalah to facilitate of learning. Bukan hanya menyampaikan informasi atau mengajar murid, guru dituntut untuk kreatif dalam menggiring murid dalam proses pembelajaran.
Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Dan saya juga sebagai guru harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap murid itu unik, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya juga harus memberikan kesempatan kepada murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Saya juga harus senantiasa menjadi guru yang reflektif, yaitu guru yang mau melihat dirinya sendiri, mau melakukan refleksi dan introspeksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukannya, mau mendengar saran dan kritik, baik dari pengawas, kepala sekolah, sesama guru, bahkan murid. Seorang guru reflektif selalu melihat dari sisi positif setiap saran dan kritik. Dia menjadikannya sebagai sarana untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yang saya lakukan adalah mendesain pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, pembelajaran yang lebih mengaktifkan murid dan mereka bisa bebas untuk berkreasi dan mengemukakan pendapat. Selain itu juga menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan murid. Pembelajaran bukan lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakteristik murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. Terima kasih, semoga video ini menginspirasi. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.